Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 sesi Senin akan mempresentasikan mengenai modul 7 tentang antropometri. Mengenai penjelasan produk kami, jemuran adalah sebuah alat atau tempat untuk menggantung pakaian agar bisa kering setelah dicuci. Jemuran biasanya terdiri dari rangka atau kerangka yang terbuat dari bahan seperti besi ringan atau aluminium. Bahan pembuatan jemuran dapat bervariasi tergantung pada jenis dan model jemuran yang digunakan. Jemuran memiliki berbagai kegunaan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari jemuran yang bermanfaat dalam menjemur pakaian, yaitu yang pertama mengenai mengurangi kelembapan di dalam rumah, yang kedua menghindari bau tidak sedap, yang ketiga menghemat energi, yang keempat mengurangi risiko kerusakan pada pakaian, yang kelima mengurangi penggunaan bahan kimia, kemudian yang terakhir mengurangi penggunaan listrik. Selanjutnya, dimensi dan persentil yang digunakan. Tinggi jemuran menggunakan D15, yaitu dimensi tinggi tubuh. Dalam penggunaan tinggi jemuran, menggunakan persentil 50%, memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang mewakili tinggi jemuran secara keseluruhan. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang tinggi jemuran yang umumnya digunakan oleh orang-orang. Lebar jemuran menggunakan D23, yaitu dimensi panjang lengan bawah, serta persentil 90% digunakan dalam pengukuran lebar jemuran, karena persentil tersebut memberikan informasi tentang ukuran yang lebih tinggi dari sebagian besar populasi. Dalam konteks pengukuran lebar jemuran, menggunakan persentil 90 berarti bahwa lebar jemuran yang dirancang akan memadai untuk sebagian besar orang. Kemudian, dimensi dan persentil yang digunakan, yaitu panjang jemuran menggunakan D24, yaitu dimensi panjang rentang tangan ke depan. Persentil 90 dalam pengukuran panjang jemuran adalah untuk menentukan ukuran maksimum yang aman. Dalam konteks ini, persentil 90 akan memberikan ukuran panjang jemuran yang cukup untuk menampung sebagian besar pakaian yang akan dijemur. Dengan menggunakan persentil 90, kita dapat memastikan bahwa jemuran memiliki ukuran yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, yang pertama kita membuka software AutoCAD. Lalu selanjutnya kita buat rektang dengan ukuran panjangnya 600, lalu lebarnya 2000. Kita buat menjadi dua. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat lingkaran di tengah dengan diameternya 140. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengekstrud lingkaran tersebut dengan
ukuran panjangnya 3550. Kemudian yang ini juga diekstrut dengan panjang 3550. Nah, kita bisa melihat tiangnya sudah jadi untuk bagian tiang jemuran. Nah, selanjutnya kita ekstrut yang bagian kaki-kaki jemurannya. Nah, kita buat 80. Sama yang ini juga 80. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah rangkanya sudah jadi. Kita bisa lihat dengan konseptual. Nah, seperti ini untuk kaki-kaki pada jemurannya, untuk tiang jemurannya. Lalu di bagian sini kita akan buat penopangnya ya. Kita klik, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tiang-tiang buat penjemur handuknya sudah hampir jadi. Adanya bisa kita lihat. Dan untuk selangkah selanjutnya kita bisa extrude ya, supaya hasilnya menjadi 3 dimensi. Kita klik 30. Ter.
Kemudian ekstrut yang ini juga kita klik ukurannya 30. Ekstrut lagi yang bagian ini, kita klik 30 juga. Nah, kita bisa lihat di bagian konseptual. Ulang dulu. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya ya. Mungkin kita perlu tambahin sedikit lagi buat bagian tiang-tiangnya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya untuk produknya. Mungkin kita bisa menambahkan sesuatu lagi dengan menggunakan line di sini. Line lagi di sini. Kita bisa lihat hasilnya. Kemudian langsung kita ekstrut saja. Pertama yang di bagian ini dulu. Ini 2, 3. Enter. Kita buat 30. Ekstrut lagi yang bagian sini. 1, 2, 3. Kita buat juga 30. Selanjutnya untuk tiang-tiangnya kita ekstrut juga. Di sini dulu. Enter. Kita buat 30. Enter. Di sini. Enter. 30. Enter. Ekstrut lagi di bagian sini. Enter. 30. Enter.
Ekstrak lagi di bagian sini, enter, klik 30, enter. Lalu yang terakhir di sini, enter, klik 30, enter. Nah, di sini sudah jadi ya buat produknya. Kita lihat dulu. Nah, kira-kira seperti inilah produk jemuran dari kami kelompok 16. Kita lihat melalui konseptual, kira-kira seperti ini hasilnya. Kita klik font dulu. Bagian ini kita geser sedikit. Oke, bagian ini dulu geser sedikit. Oke, kita coba lihat lagi dengan konseptual. Nah, di sini sudah hampir jadi ya untuk tiang-tiangnya. Bisa kita lihat, kita ekstrak juga yang di sini. Tiga, empat, enter. Mungkin ini salah ya. Kita kembaliin dulu. Kita klik front. Nah, di sini sudah jadi ya untuk produk dari AutoCAD-nya seperti ini. Bisa kita lihat melalui konseptual. Nah, kira-kira seperti ini untuk produk jemurannya, yang dimana nantinya kita akan pindahkan ke software Katia. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada Katia kita klik Start. Selanjutnya di Ergonomics, Design Analysis, kemudian Human Builder. Kemudian setelah klik Human Builder, kita menuju ke eh, kita tekan Insert a New Mannequin. Kemudian mannequin name kita ganti ke nama praktikan. Di sini untuk gendernya sudah men, dan persentil belum, persentilnya 50. Kemudian
selanjutnya opsional. Kemudian di sini sudah Chinese. Kemudian wall body, half point. Selanjutnya kita klik OK. Oke. Oke, selanjutnya kita klik start. Kita klik shape. Kemudian selanjutnya tekan Digits Shape Editor. Oke, untuk selanjutnya eh, kita tekan import. Kemudian di sini selanjutnya kita di sini terdapat filenya format STL dan grouped, kemudian terdapat sampling dan scale vector dan file unitnya milimeter. Kemudian selanjutnya klik apply. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita klik rotate. Kemudian kita rotasikan. Selanjutnya kita klik tools. Klik tools. Kemudian eh, posture editor. Selanjutnya kita klik arm.
Selanjutnya klik close, kemudian kita klik analysis, rula analysis, kemudian klik mannequin. Nah, di sini terdapat misalnya side-nya pada right, dapat kita lihat postur statik dan skornya final score 3. Kemudian selanjutnya kita tekan next, dapat kita lihat eh, ini akan kita SS untuk lampiran. Kemudian dua analisis rula right dan left akan kita masukkan di lampiran, akan kita masukkan di laporan. Baik, sekian, terima kasih.